Mengacu pada survei yang dilakukan Program for International Student Assessment yang dirilis Organization for Economic Cooperation Development, tingkat literasi masyarakat Indonesia tergolong sangat rendah. Lebih lanjut, hasil survei tahun 2019 menyatakan minat baca masyarakat Indonesia menempati ranking ke-62 dari 70 negara atau berada pada 10 negara terbawah. Merilis sejarah panjang terciptanya internet nampaknya memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia. Dengan internet, semuanya menjadi dekat dan mudah hanya dengan satu klik saja. Selain itu, eksistensi internet mengakibatkan segala aktivitas menjadi mudah dengan hanya bermodalkan gawai dan paket data. Kita pun akan menjadi mangsa yang paling lezat untuk ditelan oleh hoax jika kita memiliki kemampuan literasi yang sangat rendah. Perkembangan teknologi memunculkan aktivitas baru yang dikenal literasi digital. Literasi digital sangatlah penting. Digitalisasi bukan sekadar era, melainkan sebuah kebutuhan yang kemudian menjadi kebutuhan primer setelah sandang, pangan, papan, yang kemudian melahirkan sebuah idiom harta takhta kuota. Terutama pada generasi milenial, karena saking pentingnya internet, dikenal pula anggapan lebih baik tidak memiliki pacar daripada tidak memiliki kuota. Hal yang lebih memprihatinkan, generasi milenial saat ini bisa mengecek gawai beribu-ribu kali hanya untuk bermedsos pria yang padahal hanya membuang-buang waktu. Mirisnya, aktivitas ini juga dilakukan oleh banyak orang tua. Selain itu, perkembangan teknologi juga memberikan edukasi kepada kita bahwa kegiatan literasi tidak hanya ditunjukkan dengan membaca buku secara fisik, melainkan juga ditunjukkan dengan aktivitas membaca dan menulis yang memanfaatkan teknologi. Namun, hal utama yang perlu kita sadari dan lakukan adalah kebijaksanaan dalam memanfaatkan teknologi. Penerapan budaya literasi bukanlah semata-mata kewajiban badan kebahasaan, melainkan tanggung jawab kita semua. Kesadaran tentang pentingnya literasi perlu untuk digaungkan dan diperjuangkan pada berbagai kancah kehidupan, terutama di desa-desa terisolasi yang memiliki masalah angka putus sekolah yang tinggi. Masalah angka putus sekolah yang tinggi memiliki penyebab yang mana salah satunya adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendidikan karena kemampuan literasi yang rendah. Saya, Anansia Siena, mahasiswa Kimia Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusantara Sejarah Kupang, akan berbagi kepada teman-teman semua tentang gerakan saya dalam mengatasi masalah literasi yang rendah yang terjadi di beberapa desa yang tergolong desa terisolasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Langkah awal yang saya lakukan adalah keberanian untuk membantu komunitas sahabat Lentera Desa pada Oktober 2020 dengan visi menjadi salah satu pelopor dalam memenuhi SDGs dengan target sasaran desa-desa terisolasi di NTT. Adapun misi komunitas ini adalah: pertama, program Taman Baca untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Kedua, melakukan bimbingan untuk siswa-siswi di desa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Dan ketiga, mengembangkan sasaran kegiatan sesuai kebutuhan SDGs. Komunitas ini dibentuk dengan latar belakang rasa keprihatinan saya terhadap masalah angka putus sekolah yang tinggi di desa saya, yakni Desa Leong, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur. Program Taman Baca ini dibentuk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan telah berhasil dibentuk di Desa Leong yang dikenal dengan nama Rumah Pintar dan di Desa Watulanur, Kabupaten Manggarai Timur yang dikenal dengan nama Rumah Baca Pelita Desa. Adapun gerakan saya dan teman-teman dalam komunitas ini untuk mengumpulkan buku-buku yang akan dijadikan fasilitas dalam rumah baca yang dibentuk adalah dengan membuka sumbangan buku dari berbagai kalangan dan mengajukan kerjasama dengan berbagai organisasi yang dapat mendukung program kami. Setiap minggu, kami mengunjungi rumah teman-teman yang ingin menyumbangkan buku-buku meskipun buku lama namun baru bagi adik-adik kami di desa yang membutuhkan. Kami berhasil bekerja sama
dengan komunitas milenial mengajar yang berpusat di Semarang dan komunitas Yayasan Polikarpos Dolfogapura NTT yang menyumbangkan ribuan buku dan kemudian berhasil kami salurkan ke desa sasaran yakni Desa Leong dan Watulanur, Kabupaten Manggarai Timur. Buku-buku dikirim melalui transportasi laut. Selain itu, pada Juni 2021, kami berhasil mengusulkan proposal program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat yang lolos didanai Dikti dengan judul Rumah Pintar sebagai jembatan menuju masyarakat Leong yang cerdas dan berkarakter. Dana yang ada sebagiannya kami alokasikan untuk mengadakan fasilitas rumah baca dan berhasil bertemu langsung masyarakat di Manggarai serta memberdayakan anak-anak muda di sana. Sudah saatnya kita membungkam kebodohan karena ketidakbijaksanaan dalam memanfaatkan teknologi. Menjadi pegiat literasi tidak harus dilakukan oleh kaum yang tergolong kutu buku. Menjadi pegiat literasi tidak harus dilakukan oleh kamu yang memiliki title yang melekat dalam dirimu. Menjadi pegiat literasi tidak harus kamu menjadi duta bahasa. Aku, kamu, dia dan siapapun sangat dan bisa menjadi pegiat literasi. Karena budaya literasi dapat diperjuangkan oleh dan kepada siapa saja.